Ya, kita bersatu dalam doa. Aba Yahweh, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur Aba Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wiruah Kodes, di mana pada saat ini kami merayakan Shavuot, pencurahan Ruach HaKodes, Pentakosta. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, di mana Roh Kudus-Mu saat ini berada di dalam hidup kami, di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, biarlah Roh Kudus, Ruach Yahweh Elohim, senantiasa di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami, menguasai kami, sampai kesudahannya, sampai kami semua mempelai-mempelai kudus-Mu, Adonai Yeshua Mashiach, berkumpul bersama-sama-Mu, Adonai Yeshua Mashiach, pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wiruah Kodes. Sebentar kami akan mendengar dafar Elohim-Mu, berbicaralah kepada kami, mempelai-mempelai kudus-Mu, Adonai Yeshua Mashiach. Kuduskan setiap perkataan, kalimat apapun yang diucapkan oleh mempelai kudus-Mu, biarlah semua itu hanya berasal daripada-Mu Bapak Yahweh, berasal dari Samaim, dan juga kuduskan telinga kami, sehingga telinga kami mendengarkan dafar Elohim-Mu, dan juga kuduskan pikiran kami, hati kami, sehingga apa yang kami terima, dafar Elohim-Mu, biarlah itu bertumbuh di tanah yang subur, di dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda, dan nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yeshua Mashiach, nama Ruach Kodes, senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut dafar Elohim-Mu hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, dan di dalam persekutuan dengan Ruach Kodes, kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami sambut dafar Elohim-Mu. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Ya, puji Bapak Yahweh, hari ini kita merayakan Shavuot, ya. Sebelumnya kita mengucapkan Hak Sameach Shavuot. Ya, Hak Sameach Shavuot 16 Juni 2024, 10 Siwan 5784 tahun Ibrani, ya. Jadi memang hari Pentakosta ini adalah pencurahan Roh Kudus, Shavuot. Jadi Shavuot zaman Israel itu adalah turunnya Torah. Jadi digenapi dengan kedatangan Adonai Yeshua Mashiach. Jadi pas di Shavuot itu juga adalah pencurahan Roh Kudus di hari ke-50 setelah hari kebangkitan Adonai Yeshua Mashiach, ya, tepat pada hari raya buah sulung, ya, hari raya Yom Habikurim. Ya, jadi kita hitung dari Yom Habikurim sampai dengan hari ini itu pas hari ke-50, ya. Persis 16 Juni hari ini adalah hari ke-50 Pentakosta, turunnya Ruach HaKodes, Ruach Yahweh Elohim, ya, dari Samaim, ya. Nanti kita akan lihat, ya, kenapa itu hari ke-50, ya. Saya coba baca di Kisah Rasul 1, ya. Sebelum kita masuk ke daftar Elohim, itu di ayat 3, Kisah Rasul 1 ayat 3. Jadi supaya kita mengerti hari ke-50 itu dihitung dari mana, saya bacakan. Yang kepada mereka juga dia telah menunjukkan dirinya sendiri hidup sesudah dia menderita melalui banyak tanda selama 40 hari, seraya menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan hal-hal mengenai kerajaan Elohim, ya. Jadi setelah Adonai Yeshua Mashiach bangkit, ya, di hari raya buah sulung, dia menampakkan diri selama 40 hari sebelum dia naik ke Samaim, ya. Jadi artinya begini, artinya dia bangkit itulah selama 40 hari. Jadi bukan ketika dia mati, dihitung 40 hari, tidak. Tapi setelah dia bangkit, dia memperlihatkan dirinya selama 40 hari di sekitar
daerah tempat Adonai Yeshua Mashiach itu bangkit, ya. Dia keliling-keliling memperlihatkan dirinya ya kepada murid-muridnya, kepada perempuan-perempuan, Maria dan seluruh orang-orang yang di sekitarnya ya. Nah, artinya apa? Artinya itulah hari yang ke-40. Lalu dikatakan kalau di Kisah Rasul 2 itu dikatakan ayat 1, dan ketika hari Pentakosta tiba ya, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Ya, ini kalau kita baca terus ya di ayat 3 juga katakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Jadi kalau kita baca tadi di Kisah Rasul 2 ayat 1 tadi, hari Pentakosta, artinya itu penta itu artinya 5 ya, hari ke-50. Jadi ketika tadi Adonai Yeshua Mashiach 40 hari, dia dari bangkitnya dia masih memperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya dan yang lainnya, plus 10 hari lagi, itulah pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi supaya kita mengerti hitungannya seperti itu, ya. Jadi hitungannya mulai dari kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus itu 50 hari, ya. Kalau Ibrani itu beda, ya. Shavuotnya Ibrani itu memang Yahudi ya, itu memang Shavuotnya bukan Shavuot dihitung dari Adonai Yeshua Mashiach. Kenapa? Karena Israel, ya, Yahudi sampai dengan detik ini tidak mengakui Adonai Yeshua Mashiach itu sebagai penyelamat. Ya, jadi jangan kita berpikir mereka percaya. Tidak ya. Memang ada mesianik di sana. Betul. Mesianik memang sudah percaya kepada Adonai Yeshua Mashiach. Tetapi mereka tidak pernah menyebut nama Bapa Yahweh. Ya. Kalau kita perhatikan di YouTube lagu-lagu ya, lagu-lagu mesianik, itu mereka selalu menyebut Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Tetapi ketika mereka membaca atau ada teksnya itu mengenai Yahweh, Yod-He-Waw-He, itu mereka baca Adonai, Adonai, Adonai. Ya, jadi mesianik sendiri pun itu tidak lengkap. Ya, Adonai tapi Yeshua HaMashiach. Kalau kita menyebut Adonai Yeshua HaMashiach, ya itu satu paket. Ya, kalau Bapa Yahweh, Aba Yahweh, Bapa Yahweh. Ya, itu sebenarnya yang kurang dari mesianik Israel. Ya, jadi artinya kalender Yahudi itu menunjukkan bahwasanya Shavuotnya mereka dihitung dari Pesah, dari Paskah. Artinya dari masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya, Shavuot itulah turunnya Torah, ya, zaman Musa dulu ya. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Tetapi Adonai Yeshua Mashiach menggenapinya, makanya kita menghitungnya dari kebangkitannya, dari Yom Habikurim ya, hari raya buah sulung ya, supaya kita mengerti ya, jangan nanti bertanya, wah kan di kalender Ibrani Shavuot tanggal sekian katanya, kok beda Pak? Bedanya di mana? Nah, ini ya, saya ingin menjelaskan sedikit supaya kita mengerti kenapa kita merayakan Shavuot pada 16 Juni, yaitu bersamaan dengan Pentakosta ya. Itu mengenai Shavuot. Ya, lalu kita ulangi sedikit ya mengenai visi misi kita di YRH Ministry dan hierarki Samaim dan latar belakang ya. Jadi ini berkali-kali saya sampaikan, kita itu memiliki visi yang jauh ke depan ya. Jadi sebagaimana sahabat kemarin saya sudah sampaikan ya, bahwasanya YRH Ministry ini berdiri bukan karena keinginan dari saya ya pribadi ataupun dari manusia ya, tidak ya, tetapi karena memang saya diminta, dalam arti saya disuruh membangunkan, mempelainya untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua Mashiach ya. Padahal saat itu saya tidak tahu, kami tidur waktu itu di suatu tempat yang cukup besar ya, luas, dan di situ barengan dengan saya tidur tuh banyak orang ya.
banyak yang saya kenal dan ada yang tidak saya kenal. Ya, saya tidak usah sebut siapa orang yang saya kenal. Lalu ketika datang Adonai Yeshua Mashiach, dia datang itu seperti seorang penguasa. Ya, dia banyak bawa pasukan. Ya, dia mau datang, lalu saya teriak. Ya, teriak sampai 3 kali. Orang-orang yang saya kenal ini tidak ada satupun yang bangun. Ya, saya tidak usah sebut apanya ya. Tidak ada satupun yang bangun. Sampai 3 kali saya berteriak, tidak ada satupun yang bangun. Bahkan teriakan ketiga yang bangun itu cuma 2 orang. Ya, 2 orang. Artinya 2 orang ini tidak saya kenal dan mereka masih muda, ya. Artinya muda itu sekitar ya 20 akhir atau 30-an awal umurnya ya. Seperti anak muda lah gitu ya. Muda-muda dewasa gitu ya. Nah, saya bertanya-tanya waktu itu apa artinya kan. Nah, 2 itu ternyata kalau dalam gematria Ibrani 2 itu adalah bet. Bet itu artinya rumah ya atau keluarga ya. Orang-orang sekitar kita, satu rumah. Ya, ternyata ini ada kaitannya juga dengan rumah, ya, dengan keluarga. Jadi kenapa cuma 2 orang? Sangat sedikit, ya, secara hitung-hitungan itu sangat sedikit dibandingkan waktu itu saya tidurnya itu banyak sekali orang, ya. Di situ saya mulai bertanya-tanya, kenapa ini? Kok ini tidak mau bangun? Saya bilang, orang-orang yang bersama yang saya kenal ini adalah orang-orang hebat, ya. Saya tidak usah sebut namanya orang-orang hebat yang luar biasa, yang punya karunia-karunia roh, karunia-karunia mukjizat dan sebagainya. Tapi mereka tidak mau bangun ketika Adonai Yeshua Mashiach datang. Mereka tidak mau menyambut. Ya, di situ saya bertanya-tanya. Ya, dan itu butuh waktu 2 tahun. Ya, saya menggalinya dan saya bertanya lagi, menggali, bertanya lagi, bertanya. Dan puji Bapak Yahweh, saya selalu diberi jawaban. Ya, diperlihatkan begini, diperlihatkan begitu. Terus belum lagi saya masuk ke alam roh juga, saya masuk lagi. Jadi artinya begini, saya ketika menghadapi itu ataupun mengalami itu roh saya keluar. Ya, saya melihat tubuh saya itu tidur. Ya, saya melihat tubuh saya tidur. Loh, kok saya bisa di sini gitu? Itu kan saya gitu. Ya, terus saya yaitu menuju ke tempat yang saya tidak tahu, saya melangkah terus gitu ya. Jadi artinya saya semakin lama semakin diperlihatkan banyak hal ya, bahkan sampai saya yang pernah saya cerita, saya bertarung dengan makhluk-makhluk alam roh ya. Dan saya kalah. Ya, kenapa kalah? Karena memang di alam roh itu kita sendiri megang tubuh kita tidak bisa. Kayak pukul angin gitu ya. Waktu saya dicengkram, waktu saya ditonjok, dipukul, dibanting tubuh saya, mereka bisa banting. Si penguasa alam roh itu bisa. Dia tinggal cengkram, langsung dia banting, itu sakit. Sakit sekali. Ya. Nah, saya coba melawan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, artinya apa? Artinya itulah kenyataannya ya, bahwasanya ketika kita masuk ke alam roh, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak berdaya. Ya, kita dihabisi sama penguasa-penguasa alam roh. Ya, makanya disitulah saya mulai mengerti ya apa arti keselamatan. Ya, ternyata keselamatan itu itulah berasal dari nama yang kudus. Ya, makanya nanti kita coba lihat di historical ya. Jadi artinya pelayanan kita ini adalah dari Samaim ya. Jadi waktu itu saya bilang, apakah mereka yang bangun ini kalau saya tidak teriak mereka bangun? Adonai Yeshua Mashiach bilang tidak. Mereka tidak akan bangun kalau kamu tidak teriak. Nah, ternyata saya harus teriak. Itu adalah yang bangun itu adalah penyembah Bapak Yahweh. Dan mereka harus diteriakin baru mereka bangun. Kalau tidak diteriakin mereka tidak bangun. Ya. Dan saya juga tidak tahu persis ya. Itu artinya apakah saya mewakili Indonesia atau saya mewakili mempelai yang lain, saya juga tidak tahu ya. Tapi artinya saya punya kewajiban untuk membangun mempelainya untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua Mashiach. Dan arti teriakan itu sebenarnya peringatan. Ya. Kalau kita teriak, berarti kita memperingatkan seseorang atau orang-orang supaya jangan tertidur ataupun jangan terjatuh. Kalau misalnya ada jurang di depannya, kita teriak, stop, berhenti, jangan terus. Nah, itu kita teriak. Tujuannya apa? Supaya orang itu jangan masuk ke jurang ya. Itu artinya peringatan teriak itu ya. Nah, jadi disitulah saya diperlihatkan banyak hal.
Saya bertanya kenapa harus saya, kenapa enggak si A, si B, si C, si D, saya sebutin lah mereka semua, dan Adonai Yeshua Mashiach bilang tidak, ya, saya meminta engkau berteriak membangunkan mereka untuk menjambut aku, ya. Artinya ini bukan tugas main-main, ya, bukan tugas ini. Akhirnya saya bertanya lagi, ya, kenapa harus saya? Emangnya saya siapa? Saya bilang, saya kan tidak punya apa-apa yang bisa saya banggakan, saya bilang gitu kan. Artinya ya beda, si A, si B, si C itu luar biasa karunia-karunianya, saya bilang. Yang sakit sembuh, ini sembuh, dan sebagainya, ya. Padahal saya sudah lama juga pelayanan gitu, ya, tapi sebenarnya pelayanan saya itu dahsyat juga. Saya sebenarnya mau bikin buku juga tadinya, ya, cuma belum jadi-jadi, ya, buku selama saya 35 tahun, sejak tahun 36 tahun lah, ya, tahun 88, 36 tahun. Saya mau bikin buku mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukan oleh Adonai Yeshua Mashiach dalam pelayanan saya selama 35 tahun. Ya, mulai dari itu puluhan orang bangkit, ya, maksudnya puluhan orang sembuh dari sakit yang fatal, ya, yang koma, ya, yang bangkit dari kematian itu 2, ya. Belum lagi yang lain-lain lah, banyak hal, ya. Udah itu saya juga secara logika juga saya sudah keliling dunia, ya, meskipun saya tidak punya, artinya gini, saya tidak pernah membiayai diri saya gitu, ya, dibiayai semua oleh Bapak Yahweh, ya. Saya percaya itu semua dari Bapak Yahweh, ya. Saya bisa keliling dunia kemana-mana, bisa ke benua Amerika, ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, dan sebagainya, ya. Jadi artinya secara itu saya sudah pernah mengalaminya, bahkan saya pernah naik pesawat first class, ya. Bahkan saya dulu sering naik first class, ya, dibiayai, ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya semua saya sudah jalanin, ya. Termasuk juga masuk ke alam roh, masuk ke samai, masuk ke neraka. Saya sudah alami semuanya, ya. Sudah all in lah kata orang gitu, ya. Makanya saya diperlihatkan begitu kan, saya kaget, ya. Oh begitu ya. Ternyata saya ini ya bukannya menyombongkan diri, ya. Ternyata saya ini luar biasa dipakai selama 36 tahun, ya. Meskipun saya tidak punya apa-apa istilahnya, ya, tidak punya apa-apa tapi dipakai luar biasa, ya. Makanya akhirnya saya bilang, ya udah Bapak Yahweh Adonai Yeshua Mashiach, kalau memang kau pakai saya, ya sudah pakailah. Tetapi mungkin sebatas kemampuan saya, karena saya tidak mau juga saya melakukan ini dengan overacting, ya, maksudnya dengan berlebihan, ya. Misalnya kalau saya dulu pernah dengar kalau orang penginjilan tuh ketemu di tengah jalan langsung, kamu kenal ini, ya nggak seperti itu juga, ya, tapi berhikmat. Apalagi sekarang sistemnya udah canggih, ya, sistem online, kita begini saja langsung disebar, itu udah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ada orang yang cuma ketawa-ketawa saja, udah langsung yang suka itu jutaan, ya. Saya juga kaget sampai puluhan juta gitu, ya. Hanya ketawa-ketawa gitu, ya. Bisa puluhan juta, ya. Sementara kita memberitakan supaya jangan masuk neraka, supaya jangan masuk alam maut, itu yang like itu, yang suka itu cuma beberapa orang. Jadi makanya di beberapa sahabat yang lalu saya mengatakan manusia ini sebenarnya lebih memilih masuk ke alam maut, masuk ke neraka daripada masuk ke surga, ya. Itu sebenarnya inti daripada kehidupan kita ini, ya. Nah, tapi ya kalau mau mendengar nanti bisa mendengar di khotbah saya mengenai manusia lebih memilih masuk alam maut daripada masuk surga, ya. Itu sudah ada beberapa sahabat yang lalu, ya. Jadi artinya apa? Artinya itulah yang harus kita pahami, ya. Makanya pelayanan YRH ini, ya, kita berkantor pusatnya itu di Samaim, di surga, ya, di Yerusalem baru, ya, dan kita punya gembala sinode pusat, ya, itulah YYRH Ehad, ya, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh Ehad, ya, itulah gembala agung kita. Jadi kita tidak bergantung pada manusia. Jadi kalau ada apa-apa kita minta tolong sama YYRH langsung, ya. Jadi tidak mengandalkan manusia. Kalau manusia mah terbatas, ya. Kalau YRH itu tidak terbatas, ya. Lalu moto kita adalah ready to rapture. Jadi memang ini khusus, ya, YRH ini khusus untuk rapture, ya. Nah, banyak orang jadi gini, saya dulu pernah, ya, waktu YouTube kita awal-awal gitu mengenai rapture, ya. Saya pernah baca itu komen. Jadi waktu itu saya
buka komen ya, terus dibilanglah begini ya. Mungkin ini kalau ada yang mendengar ya, dia bilang begini, rapture itu tidak sesuai dengan kitab, kata dia gitu kan. Ya, saya nggak usah sebut ya kitab apa ya, tidak sesuai katanya kan. Wah, saya kaget dia bikin kayak begitu ya. Artinya begini, nggak ada gunanya saya berdebat di komen-komen seperti itu ya. Akhirnya saya tutuplah semua komen ya, saya tutup semua komen. Tujuannya apa? Saya tidak mau memancing kegaduhan orang-orang ya. Kalau apa yang saya sampaikan, kalau terima silahkan, kalau tidak terima saya sudah cantumkan email ya. Coba email saya, beberkan semua apa yang ingin disampaikan, saya akan balas ya. Karena kalau cuma seperti tadi itu, rapture tidak sesuai dengan kitab ini gitu kan ya. Itu kan yang ini siapa, saya juga nggak tahu ya. Dia punya nama namanya siapa ya, banyak nama-nama samaran gitu, nama-nama yang tidak jelas gitu ya. Jadi saya tidak mau menanggapi yang seperti itu ya. Itu jadi artinya itulah kita rapture ya. Rapture itu adalah pengangkatan ya. Jadi orang-orang hidup nanti diangkat. Itu ada firmannya di Matius 24, di Lukas 17 kalau nggak salah ya, itu diangkat dan ditinggal ya. Tapi itu hanya sebatas ya eksekusinya saja. Ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada orang 2 di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Di perangin-ranginan, 1 diangkat, 1 ditinggal, dan sebagainya ya. Itu bicara rapture ya. Jadi rapture itu kita tuh diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian ya. Jadi itu ready to rapture. Jadi YRH ini khusus untuk ready to rapture. Ya, kalau kita sudah di rapture ya sudah selesai semua tugas ini ya. Jadi sebenarnya ibaratnya begini, kalau kita kerja di suatu perusahaan, ada di kontrak ya. Kamu saya kontrak ya 1 tahun gitu. Seolah-olah begitulah gitu ya. Jadi seolah-olah kita ini dikontrak 2 atau 3 tahun gitu ya. Sampai rapture. Karena rapture itu sebentar lagi. Ya. Nggak terasa, 2 tahun lagi rapture ya. Kenapa? Banyak orang mengatakan, dulu juga saya begitu. Kalau bicara rapture, saya paling marah. Saya sampai bilang, kamu ngadang-ngadang kamu. Enak aja, rapture tuh. Besok juga bisa rapture. Nanti malam juga bisa rapture. Minggu depan juga bisa rapture. Bulan depan juga bisa rapture. Dulu saya jawabannya begitu. Ke orang-orang yang mengklaim rapture itu sebentar lagi. Tahun depan bisa, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi bisa. Wah, dulu saya keras seperti itu ya. Karena apa? Karena tidak mengerti. Ya. Makanya saya bilang, kita ini sudah tahun 2024. Sebenarnya menurut penanggalan, kita udah lebih dari 24 tahun. Harusnya 24 tahun yang lalu itu kita sudah masuk di kerajaan 1000 tahun. Jadi umur kita di bumi ini, kalender itu sebenarnya ada maksudnya. Jadi bukan itu jalan terus, mungkin masih ada 100 tahun lagi kalau kita, enggak. Itu ada artinya, makanya kan dikatakan di Samaim di surga itu 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Jadi itu ada kelipatannya. Berarti kalau 2024 harusnya 24 tahun yang lalu sudah selesai. Kita udah masuk di kerajaan 1000 tahun. Nah, itu yang sekarang setelah didalami dalam bahasa Ibrani baru saya mengerti. Ya, makanya kita tuh bingung saya, kenapa PL itu Ibrani, PB itu bahasa lain. Nggak ada, bahasa lain tuh nggak bisa dikutak-atik kayak gimana-gimana, nggak ada hubungannya. Jadi seolah-olah putus hubungannya. Jadi rencananya Bapak Yahweh itu dari zaman Adam sampai kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai nanti ke Yerusalem baru, nggak ada hubungannya, putus. Putus di kitab itu, antara PL dan PB. Tapi kalau itu Ibrani ya, Tanakh dan Brit Hadasah ya, itu ada kesinambungannya, ada artinya. Apa arti Noah? Ada. Kenapa Nuh begini? Kenapa Musa? Kenapa Daud? Itu semua ada artinya. Kenapa Yesua? Ada artinya. Ya, jadi itu yang dulu kita tidak mengerti, tapi sekarang kita sudah mengerti, makanya rapture itu sangat sebentar lagi. Ya, masa akhir dari hari ke-6 ini sudah tinggal menghitung
hari ya. Makanya dikatakan Adonai Yeshua Mesias mengatakan tidak seorang pun yang tahu ya hari dan waktunya ya. Itu bicara hari dan waktu, bukan bicara tahun, bulan, minggu, tidak. Tahun, bulan dan minggu itu kita diberi karunia untuk mengetahui. Ya, maka dikatakan kamu tahu rupa langit, tapi kamu tidak tahu tanda-tanda anak manusia, kedatangan anak manusia. Kamu tahu kapan pohon ara berbuah. Ya, artinya itu bicara bulan. Kalau hari memang betul, tidak ada yang bisa tahu. Waktu juga jam berapa. Tetapi kalau kita sudah mau menghitung, misalnya ini minggu depan, ini ya, ada yang mau datang, ya kita udah siap-siap. Ya, jadi, dan juga rapture ini bicara adalah mempelai. Ya, jadi mempelai ini artinya begini, rapture ini sudah dirancang oleh Bapa Yahweh itu sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi ini adalah suatu yang besar. Nanti kita akan baca di daftar Elohim hari ini. Itu hari yang sangat dahsyat ya. Jadi misalnya gini, kalau kita mau kawin saja tidak bisa kita mengatakan nanti malam bisa kok saya kawin, besok saya bisa kawin. Nggak bisa. Kalau kawin yang benar itu ya kita harus undang ratusan orang bahkan ribuan orang, kita harus sewa gedungnya, kita harus membuat pakaian yang mewah dan sebagainya. Itu kita langsung tentukan, wah misalnya, ya bulan depan saya kawin, atau tahun depan saya kawin. Itu sudah ada ketentuannya. Tahun depannya entah misalnya tahun depan bulan 5 misalnya kan, tanggalnya berapa, ya itu nanti. Tapi kita sudah rancang, berarti itu kita sudah mempersiapkan semuanya. Begitu juga untuk rapture ini, Bapaknya sudah persiapkan semuanya. Ya tidak serta-merta, wah besok bisa rapture. Nggak ada begitu. Nggak ada orang kawin, besok saya bisa kawin, nanti bisa kok diundang semua, bisa kok mengundang 1.000 orang dalam satu malam, nggak bisa. Itu sudah ada waktunya, sudah ada tanggalnya, sudah ada harinya ya. Jadi itulah yang harus kita pahami, rapture ini tidak main-main ya. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke hierarki Samaim. Jadi kita ini adalah mempelai, ya, mempelai YRH. Ya, kita tuh di tahta. Ya, berkali-kali saya mengatakan kita di tahta. Lalu di situ ada 5 ya, metrai, perjamuan, urapan kudus, keluarga kudus, dan hidup di Samaim, hidup di surga ya. Itu ya saya tidak usah jelaskan lebih ini lagi ya, karena sudah ada di renungan khotbah sebelumnya ya. Lalu hierarki malaikat surga, itu ada malaikat singgasana, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Nah, malaikat ini juga, ini dahsyat ya, sangat dahsyat malaikat ini ya. Jadi beda ya dengan manusia. Kalau kan kemarin saya pernah bilang malaikat singgasana ibaratnya perwira tinggi, malaikat kekuatan itu perwira menengah, malaikat penghulu itu perwira pertama, malaikat-malaikat itu ibaratnya prajurit lah gitu ya, sersan atau kopral gitu ya. Artinya begini, kalau di manusia kan level jenderal itu berarti dia memimpin banyak pasukan ya, berarti kekuatannya dari pasukan. Kalau malaikat itu tidak cuma sekedar kekuatan dari pasukan, tetapi malaikat itu sendiri kekuatannya dahsyat. Ya, kayak serafim, kerubim itu meskipun dia sendiri, dia bisa menghancurkan ratusan ribu orang hanya dalam waktu singkat. Dengan tangannya sendiri. Ya, beda dengan manusia. Tidak mungkin seorang jenderal bisa menghancurkan sendirian, nggak bisa. Kalau malaikat bisa. Ya, serafim, kerubim itu satu kekuatan bisa menghancurkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Ya. Sebagai contoh, kita lihat waktu dulu kasus tsunami. Ya. Tsunami itu satu penghulu malaikat loh itu, yang menghancurkan tuh. Dia angkat saja ombak itu langsung hancur semua. Ya, mati semua istilahnya. Itu ratusan ribu orang. Ya, itulah kekuatan malaikat itu dahsyat. Makanya malaikat ini kalau tidak dijaga oleh Bapak Yahweh, artinya gini, malaikat-malaikat yang jatuh itu, ya setan-setan kayak Lucifer itu jatuh, itu kalau tidak dijaga kekuatannya, mereka bisa menghancurkan bumi ini. Ya, tapi karena dijaga supaya mereka tidak sembarangan, ya. Dan mereka nanti akan mencoba menghancurkan bumi ini di zaman 666, ya. Zaman masa aniaya, dia akan coba menguasai semuanya. Nanti coba kita perhatikan ya. Itulah itu apanya ya, mengenai
hierarki Samaim ya. Lalu kita masuk ke latar belakang ya, penggenapan nama. Nah, ini juga ya saya berkali-kali mengatakan nama Yahweh itu adalah nama Bapa kita ya. Jadi Bapa kita itu ada namanya, bukan no-name ya, bukan Bapa yang tidak ada nama. Bapa itu ada namanya. Maka dikatakan, dikuduskanlah namamu. Kalau tidak ada namanya, nama siapa yang dikuduskan? Makanya namanya lah Yahweh ya. Yod he waw he ya, dikuduskanlah namamu ya. Ya, itu artinya lihat paku, lihat tangan. Lalu digenapi oleh Yesua, Yod sin waw ayin. Lihat paku, hancurkan tangan ya. Tangannya disalib ya, dihancurkan tangannya. Nah, ini sebagaimana yang saya pernah sampaikan, ini gematria Ibrania 8. 228 ya, artinya kudus. Ya, kudus. Sementara nama lain ini ya, yang dulu kita tidak tahu ya, itu sebenarnya bukan dari Samaim, bukan dari surga. Ya, nama itu diciptakan oleh Pilatus dan tentara-tentara Romawi pada zaman itu. Dan nama berikutnya diciptakan oleh Kaisar Konstantin. Mereka inilah menciptakan nama lain itu. Ya, bukan dari Samaim. Ya, saya sudah pernah mengilustrasikan ketika saya berbahasa daerah. Saya tanya dengan orang yang mendengar yang bukan sedaerah dengan saya, mengerti nggak apa yang saya ucapkan? Mereka mengatakan tidak tahu. Jadi artinya kalau ya nanti ada ini ya, kalau malaikat Gabriel itu berbicara dalam bahasa lain, pasti Marianya bingung. Kamu ngomong apa? Sama kalau kita mimpi juga kadang-kadang begitu. Tiba-tiba kita mimpi ada makhluk dia ngomongnya, nggak ngerti gitu kan. Pas kita bangun, nggak tahu tuh saya mimpi apa tadi malam. Yang ngomongnya ngaco itu ya. Kita pasti akan ngomong begitu, ya. Apalagi ini nyata gitu ya. Datang lagi, malaikat itu datang. Nggak ngerti kita bisa marah-marah kan. Marianya bisa marah-marah gitu ya. Istilah seperti itu. Jadi artinya apa? Nama lain itu artinya juga beda ya. Ya, tetapi di zaman sekarang ini dibuat jadi sama dengan nama Yesua ya. Itu nggak boleh sebenarnya ya. Karena begini, di dunia ini nama sesembahan itu semua mengklaim nama itu sudah ada sejak sebelum dunia ada. Ya, semua mengklaim agama manapun di muka bumi dia akan mengatakan itu sesembahan kami pencipta langit bumi dan segala isinya. Begitu juga kita dulu juga mengatakan begitu. Itu pencipta langit, alam semesta dan isinya. Artinya apa? Semua mengklaim. Padahal Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Yang disebut tidak ada nama lain itu ya nama hanya satu nama itu. Nama Yahweh, nama Yesua yang menggenapinya. Ya, nama Ruach HaKodes, hanya itu. Jadi gini, Roh Kudus itu belum tentu sama. Ya, meskipun kita mengatakan Roh Kudus, yang sana juga mengatakan Roh Kudus. Roh Kudus yang benar itu Roh Kudus mana? Ruach Yahweh Elohim. Rohnya Yahweh itu yang benar. Ya, bukan roh yang lain. Ya, bukan sesembahan yang lain. Nggak ada itu. Ya, makanya saya bilang untuk menjadi mempelai kita harus punya nama yang benar. Nggak bisa kita nama asal-asalan. Ya, jadi itu harus kita pahami ya. Jadi penggenapan nama tadi harus kita tahu. Dan juga nama lain ini juga di dalam bahasa aslinya juga dia artinya juga aneh. Ya, virus yang mematikan artinya ya. Saya tidak usah bahas terlalu jauh ya mengenai nama yang lain ini ya. Nah, lalu penggenapan kelahiran dan kematian. Ya, Adonai Yeshua Mashiach itu lahir 15 Tisri pada saat hari raya Sukkot, pondok daun. Ya, jadi waktu kemarin di Israel yang dibom oleh Hamas itu pada hari raya Sukkot. Ya, cuma Israel itu menganggap itu adalah hari raya pondok daun. Kalau kita itu pas kelahiran Adonai Yeshua Mashiach. Ya, makanya kenapa Adonai Yeshua Mashiach itu lahir di kandang domba, karena hari raya Sukkot itu seluruh dunia, seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia itu datang ke Yerusalem, ke Bethlehem, ke Nazaret, kemana-mana di kota-kota di Israel, itu datang semua mereka untuk merayakan 7 hari raya besar yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, oleh Elohim. Sehingga akhirnya apa? Semua penuh, penginapan penuh.
tidak ada satupun yang kosong. Makanya mereka mencari tempat, yaitu kandang domba, tidak pernah dari tempat lain. Ya, tapi nama lain lahir tanggal 25 Tefet. Pada hari itu tidak ada hari raya besar. Jadi orang Yahudi itu tidak turun. Ya, mereka istilahnya ya banyak kosong lah, penginapan banyak kosong. Nggak mungkin di bulan Tefet, ya 25 Tefet itu lahir di kandang domba, itu nggak mungkin. Makanya saya juga sama seperti kita juga dulu sama, ya posisi kita sama dulu, ya. Makanya saya kalau tidak diperlihatkan penglihatan kedatangan Adonai Yeshua Mashiach, saya juga mungkin sampai dengan detik ini sama, masih seperti menyembah yang lama. Ya, makanya yang masuk Samaim itu, masuk surga itu sedikit, tidak mungkin miliaran orang masuk, nggak usah mimpi. Ya, saya katakan tidak usah mimpi, justru miliaran itu ada di alam maut. Ya, coba dengar tuh kesaksian orang-orang yang melihat alam maut. Mereka pasti mengatakan itu miliaran orang ada di alam maut. Miliaran. Yang masuk Samaim itu ya sedikit, hanya orang-orang, ya mereka kalau dibawa ke Samaim pun dilihat, oh si anu. Artinya bisa dihitung pakai jari yang di Samaim. Nggak ada sampai ribuan, puluhan ribu atau jutaan, nggak ada. Ya, sedikit yang di Samaim gitu. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Jadi supaya kita mengerti. Jadi nama itu penting, ya. Jadi nama Yeshua tadi lahir 15 Tisri pada saat hari raya Sukkot. Dia juga mati tanggal 14 Nisan pada hari raya Pesak. Jadi Paskah itu adalah kematian Adonai Yeshua Mashiach, bukan kebangkitannya. Dia bangkit di hari raya Buah Sulung, Yom Habikurim. Nah, kenapa dikatakan besoknya? Karena Paskah, setelah Paskah itu ada lagi Sabat, ya. Ada lagi, maksudnya jadi gini, hari raya besar agama Yahudi itu disebut Sabat juga, Sabat Gadol, ya. Jadi 7 hari raya itu semua disebut Sabat Gadol, sama seperti hari ini, Shavuot. Ini adalah Sabat Gadol, Sabat besar, ya. Pas jatuhnya ini hari Minggu, ya. Jadi bukan Sabat Gadol itu nggak mesti harus hari Sabtu jatuhnya. Tetapi kalau Sabat reguler, Sabat mingguan, itu memang harus hari Sabtu jatuhnya, hari Sabat. Sabat itu artinya Sabtu, ya. Bahasa Ibrani-nya Sabat, bahasa Indonesianya Sabtu, ya. Kalau Minggu itu bahasa Ibrani-nya Rison, bahasa Arabnya itu Ahad, hari pertama. Semua juga orang tahu, hari Minggu itu hari pertama. Seluruh dunia juga tahu, ya. Tapi kita juga suka dulu mengatakan Minggu itu hari ke-7. Itu salah, ya, salah kaprah, ya. Jadi Minggu itu hari pertama, ya. Jadi makanya dikatakan kematian Adonai Yeshua Mashiach itu tanggal 14 Nisan, itu pas hari Rabu waktu itu, dan dia bangkit di hari raya Habikurim, hari Sabtu, Sabat, ya. Persis 3 hari 3 malam, ya. Kalau yang bahasa nama lain ini itu tidak sampai, ya, cuma 36 jam, tidak sampai 72 jam, ya. Nah, ini pun ya dijelaskan juga ya susah gitu, ya. Kadang-kadang dijelaskan juga, mau itu udah gelarnya profesor, ya kayak saya saja dulu dijelaskan juga, saya seorang doktor aja nggak ngerti, nggak mudeng gitu, ya. Saya sampai bilang, kamu sesat kamu, sama kok semua itu, saya bilang. Dulu saya begitu, ya, jawab saya begitu dulu. Sama kok itu, nggak ada ini bedanya, ya. Apalah arti tanda, apalah arti kelahiran, apalah arti kematian. Dulu kita suka ngomong begitu. Yang penting masuk surga, kata gitu kan. Mau matinya hari Senin, mau matinya hari Selasa, mau lahirnya hari Senin, Selasa, atau hari apa saja, yang penting masuk surga. Gitu dulu. Betul, ya. Kita dulu sering begitu ngomongnya, ya. Gak peduli mau hari apa, mau tanggal berapa lahir, mau tanggal berapa mati, yang penting masuk surga. Nah, itulah dulu pemikiran kita yang tidak benar, ya. Sekarang kita harus merubah, ya, merubah. Makanya tidak gampang, ya, merubah ini, ya. Lalu nama yang benar dan kudus berikutnya kita lihat adalah nama Yeshua berasal dari surga, karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain, ya.
Jadi bahasa Ibrani, Yesua itu bahasa Ibrani, ya. Yotsin waw ayin. Lihat paku, hancurkan tangan, ya. Itu artinya ya. Jadi kesimpulannya adalah nama Yesua itu tidak sama dengan nama lain ya. Yotsin waw ayin tidak sama dengan Yotsin waw sin ya. Nah, kita masuk judul Daftar Elohim di Hari Raya Shavuot ini, judulnya adalah Ruach HaKodesh untuk mempelai kudusnya yang siap rapture, yang siap di rapture ya. Ya, kita baca Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Ya, mempelai Adonai Yeshua Mesias, kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. 1 2 3. Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, Elohim berfirman, Aku akan mencurahkan dari rohku ke atas semua daging. Maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan, dan para tua-tuamu akan dimimpikan mimpi-mimpi. Bahkan aku pun akan mencurahkan dari rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan ke atas hamba-hambaku perempuan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan memberikan keajaiban-keajaiban di langit, di atas, dan tanda-tanda di bumi di bawah, darah dan api dan kabut asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, dan bulan menjadi darah, sebelum hari Yahweh yang besar dan mulia itu datang. Dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Haleluya. Amin. Ya. Ya, puji Bapak Yahweh. Ini luar biasa ya. Jadi harus kita pahami ada dua kejadian ya. Maksudnya pertama sekali waktu Roh Kudus tercurah, itu seperti kita ketahui tadi ya di Kisah Rasul 1 tadi, bahwasanya lidah-lidah api itu ya, itu menguasai setiap murid-murid Adonai Yeshua Mesias ya. Dan mereka waktu itu berbahasa roh, tetapi sebenarnya bahasa roh mereka itu mengarah kepada bahasa non-Ibrani ya. Mereka berbahasa roh, tapi yang non-Ibrani kaget, loh mereka ini orang Ibrani kok bisa berbahasa kita, berbahasa nenek moyang kita gitu ya. Nah, itu awalnya seperti itu ya. Nah, arti dari pencurahan Roh Kudus di awal-awal pencurahan Roh Kudus seperti itu ya. Jadi berbahasa roh tetapi yang ditujukan kepada orang-orang non-Ibrani ya. Itu awalnya. Lalu di Kisah Rasul 2 ini bicara di zaman akhir ya, maka dikatakan dan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, hari-hari terakhir itu ya sekarang-sekarang ini. Elohim berfirman, Aku akan mencurahkan dari rohku ke atas semua daging, ke semua manusia maksudnya ya. Ke semua manusia ya. Jadi ini di hari-hari terakhir ya. Makanya dikatakan mereka akan mendapat mimpi dan penglihatan ya. Ya, seperti saya penglihatan, ada juga beberapa orang mimpi ya. Cuma ya banyak mimpi dan penglihatan ini harus diuji. Ya, seperti saya pernah sampaikan, banyak orang bermimpi, ya, banyak orang punya penglihatan, tetapi setelah disampaikan aneh, keluarannya itu aneh, tidak sesuai dengan daftar Elohim, ya. Bahkan bisa diuji juga, itu bukan dari Bapak Yahweh atau bukan dari Ruach HaKodesh, ya. Jadi itu bisa diuji, ya, gampang sekali menguji. Saya pernah beberapa kali melihat di YouTube waktu itu ketika ada orang kasih kesaksian ya, dia katanya ketemu katanya sama Adonai Yeshua Mesias atau dia dibawa ke suatu tempat dan sebagainya, terus berbicara begini ya. Waktu itu ya yang kesaksiannya sedengar, menurut saya itu palsu ya, itu kesaksian palsu. Kenapa? Karena Adonai Yeshua Mesias tidak mungkin berbicara seperti itu ya, tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan tidak mungkin ya.
Karena tidak mungkin Adonai Yeshua Mashiach itu melanggar firman-Nya sendiri. Ya. Makanya dikatakan kan di Keluaran 3 ayat 15 itu, akulah Yahweh. Ya. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, itulah namaku, turun-temurun dan selama-lamanya. Ya, itu harus kita pahami. Jadi karena kita selama ini bersumber pada suatu kitab yang kita terima semua di seluruh Indonesia, ya kita terpengaruh. Akulah Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Setan pun bisa dibilang Tuhan. Ini maaf, saya katakan, setan pun bisa dibilang Tuhan. Ya. Terus nama lain lagi. Ya. Karena nama Yahweh, akulah Yahweh, itulah namaku. Turun-temurun dan selama-lamanya. Ya. Jadi inilah terjemahan inilah yang membuat kita itu kacau. Ya. Susah masuk samaim, susah masuk surga. Meskipun kau pernah dibawa ke surga, itu sebenarnya kasih karunia. Supaya apa? Supaya engkau melihat, supaya engkau bisa bertanya, siapa engkau sebenarnya? Tuhan, ya meskipun dulu kita masih panggil Tuhan ya, siapa engkau sebenarnya? Kita bisa bertanya sebenarnya, dan itu dijawab kok, pasti dijawab. Cuma orang yang kalau saya perhatikan, kalau kesaksian dia dibawa ke samaim, dibawa ke neraka, dia hanya diam saja, hanya melihat, aduh indah sekali surga itu ya, neraka itu ngeri sekali. Itu saya lihat ada orang disiksa, ditusuk-tusuk di neraka. Dia salah apa ya? Tapi nggak bisa ngomong, diem aja. Dalam hati cuma ngomong, dia salah apa ya? Kok sampai ditusuk-tusuk gitu? Kok sampai dibakar, di apa, di belerang? Kan saya sudah bilang, coba kalau kita yang disiksa, bisa nggak kita ngomong begitu? Nggak bisa. Kita hanya bisa teriak, tolong, aduh sakit, tolong, aduh sakit. Itu terus yang kita ucapkan. Ya terus, selama-lamanya kita ucapkan begitu terus. Aduh sakit, tolong, ampuni saya. Sorry, maaf, tidak pernah mengatakan ampuni ya. Karena orang sudah di neraka itu tidak pernah minta ampun. Ya, mereka tidak pernah minta ampun. Ya, jangan dikira orang masuk neraka itu dia minta ampun. Tidak. Dia pasti menyalahkan. Ya, dia akan menyalahkan. Ini gara-gara orang tua saya, ini gara-gara anak saya, ini gara-gara istri saya, gara-gara suami saya, gara-gara saudara saya ada di sini. Jadi dia menuduh lagi, dia melempar lagi. Itulah yang ada di neraka. Nggak pernah ada orang di neraka itu minta ampun, nggak pernah. Jangan dikira orang di neraka minta ampun. Waduh, kalau ada orang di neraka minta ampun, itu pasti saya percaya Bapak Yahweh itu meleleh hatinya. Kalau dia minta ampun. Tetapi itulah manusia, udah jahat, masuk lagi ke alam maut, memaki-maki lagi di alam maut, menghina-hina lagi di alam maut, ya makin habislah itu orang. Ya, nggak pernah ada orang di alam maut itu minta ampun, nggak pernah, ya. Sekali lagi saya katakan tidak pernah. Ya, jadi itulah intinya ya. Jadi artinya kita harus memahami itu tidak gampang ya. Nah, makanya dikatakan Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap manusia dan mereka mendapat penglihatan dan mimpi. Lalu juga dicurahkan kepada orang-orang pilihannya ya. Di sini disebutkan ke hamba-hamba ya. Laki-laki dan perempuan, mereka akan bernubuat ya. Lalu dikatakan nah ini dia, saya garis bawah, akan terjadi keajaiban-keajaiban di langit, di bumi dan di bawah. Ada darah, api dan kabut asap ya. Lalu matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah sebelum hari Yahweh yang besar dan mulia itu datang. Ya, ini bicara rapture. Ya, kenapa saya katakan bicara rapture? Jadi nanti sebelum rapture terjadi akan ada kegelapan ya, supaya kita paham ya. Makanya dikatakan matahari menjadi gelap ya. Waktu itu saya diperlihatkan itu seperti tengah malam ya. Tengah malam lah, antara jam 00 sampai jam 03 ya. Waktu itu mungkin orang pasti bertanya, lah kalau di Amerika gimana? Kan beda 12 jam, berarti di Amerika itu kalau jam 12 malam di Indonesia berarti jam 12 siang.
Ya, tetapi firman ini mengatakan, jadi sebelum hari Yahweh, ya, jadi itu akan ada kegelapan. Tapi kegelapan di sini, yang maksud di sini kegelapannya bukan berarti kegelap-gelap banget gitu ya, bukan gelap seperti di alam maut ya. Nah, jadi ini saya kasih contoh ya, saya kasih beritahu kepada kita semua ya. Beda loh, segelap-gelapnya di dunia ini, itu beda dengan kegelapan di alam maut. Di alam maut itu sangat gelap sekali. Tidak terlihat apapun. Ya, pekat gelapnya. Kalau di kita, segelap-gelapnya kita masih ya bisa melakukan aktivitas, masih bisa melihat lah. Kamu jangan ke sana, kamu ini masih bisa kita ngomong-ngomong gitu. Ya, artinya apa? Itu beda. Makanya nanti ketika makanya dikatakan sebelum hari Yahweh, ya itu nanti akan kegelapan. Ya. Tapi itu pun manusia nanti tidak menyadari. Ya, karena kejadian ini juga sudah biasa sebenarnya kayak di Eropa ya. Saya pernah dulu waktu di Prancis, di Monaco ya. Itu jam 12 siang itu sama dengan jam 12 malam. Tetap gelap aja gitu, gelap-gelap gitu aja. Jadi orang nggak ada ini karena memang di sana kan lebih lama malam ya daripada siang gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya dan di sana juga kalau mau makan juga belum Pak, ini masih ini gitu. Dan orang juga kalau buka toko ya jam 12 siang yang gelap itu situasinya gelap gitu ya karena musim dingin ya, musim salju waktu itu, tapi siang itu gelap. Jadi artinya orang kalau buka toko pun ogah-ogahan gitu ya. Kadang-kadang nggak ada yang jaga, kita masuk toko, kita ketok-ketok halo, halo, nggak ada yang ini. Ya mungkin setelah kita keluar, tetap nggak ada juga yang jaga. Ya, terus kita pergi ke toko lain dan sebagainya. Jadi di sana orang itu ya seperti itu tadi, males. Jadi lebih suka mungkin tidur ya, tidur-tiduran gitu ya. Jadi itulah nanti kejadiannya. Jadi gelap, jadi semua orang juga males-malesan, ya udah tidur-tidur sajalah gitu ya. Dan nanti di hari terakhir kegelapan itulah, disitulah terjadi rapture, pengangkatan. Orang-orang diangkat. Nah, besoknya bangunnya sudah normal, semua sudah matahari bercahaya lagi. Tidak lagi tertutup. Ini kan dikatakan kegelapan. Terus bulan itu seperti darah, yang merah gitu ya. Artinya cahayanya cuma dari merah itu. Matahari itu gelap. Jadi itu nanti menjelang rapture tuh kegelapan itu. Itulah orang-orang diangkat. Dan waktunya itu sama semua. Di Amerika, ya misalnya di Indonesia jam 00 sampai 03, di sana juga 00 sampai 03, tapi waktunya Amerika tetap gelap. Meskipun jam 12 siang, tetap gelap. Di Eropa juga begitu, mungkin jam 9 pagi gitu ya, ya gelap juga. Di belah bagian bumi sebelah lainnya lagi mungkin jam 3 sore, itu gelap juga. Ya, sama ratanya. Jadi memang waktunya beda, tapi ininya fenomena kegelapannya sama. Dan orang semua pada tidur. Ya. Jadi itu salah satu ya ciri-cirinya ya. Tiga dan ini ternyata ada. Saya juga baru mengerti ini ada firmannya. Ada kegelapan sebelum hari Yahweh yang besar dan mulia. Ya. Kita nggak memahami ya, hari Yahweh yang besar dan mulia itu bicara apa? Inilah bicara rapture. Hari Yahweh yang besar dan mulia. Ya beda loh kalau waktu nanti Adonai Yeshua Mashiach datang menghancurkan 666 ya di perang Harmagedon, itu bukan hari Yahweh yang besar dan mulia, bukan. Maksudnya mulia ini dengan segala kekudusannya, dia menjemput mempelai-mempelai kudusnya. Itulah maksudnya hari besar. Kalau hari peperangan itu bukan hari yang mulia ya, itu memang hari besar, tapi bukan untuk kemuliaan mempelai-mempelainya. Tidak ya. Jadi sebenarnya ayat Kisah Rasul 2 ayat 20 ini itu menjelaskan akan ada kegelapan sebelum hari Yahweh. Jadi pas hari Yahweh itu terjadi, besoknya sudah normal. Itu nanti orang melapor. Ini saya hilang, anak saya hilang. Suami saya hilang, istri saya hilang. Terus, ya mungkin yang satu rumah lah sering lapor. Atau mungkin satu rumah itu hilang. Nanti tetangga lapor, wah Pak ini udah 3 hari tidak ada orang di rumahnya. Kemana ini? Lapor. Masuklah nanti siaran
lokal maupun internasional. Wah, ini terjadi kehilangan tiba-tiba, ya. Misalnya dari Jakarta sekian orang, misalnya 10 orang, dari ini sekian ini, dari ini. Nanti di total ya, meskipun kecil ya, tapi itu bisa menghebohkan dunia. Makanya seperti saya bilang, ada khotbah saya mengenai penyangkalan terhadap rapture ya. Jadi ketika rapture sudah terjadi nanti, orang-orang diangkat, nanti itu akan ada penyangkalan ya. Dunia akan menyangkal, termasuk nanti gereja-gereja besar ya, bahkan juga agama-agama besar itu akan menyangkal. Mereka bilang itu bukan rapture ya. Ya seperti yang di netizen yang memberi komentar di YouTube kita itu ya. Rapture itu tidak sesuai katanya dengan kitab ini ya. Ya saya nggak usah sebut ya. Tidak sesuai katanya kan. Nah, tapi nanti kalau sudah terjadi pun dia masih menyangkal. Oh bukan, itu bukan rapture. Itu fenomena orang hilang ya. Awalnya masih begitu ngomong, tapi nanti setelah, kan itu kurang lebih ada 45 hari jeda ya antara rapture dengan masa aniaya ya. Awal-awal rapture itu memang belum terjadi apa-apa. Tapi begitu 45 hari, kurang lebih 45 hari, barulah di situ mulai berkuasa anti Hamas ya. Dia akan mengendalikan semua pemerintahan di seluruh dunia. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cek ini, cek itu, ini. Udah mulai bergerak semua. Siapa yang ini, siapa yang itu. Dan memang yang dianiaya nanti adalah penyembah nama Bapak Yahweh. Bukan penyembah bahasa lain ya. Jadi bahasa lain itu tidak akan dianiaya. Jangan kau mengatakan kami dia tidak akan dianiaya. Karena jumlah penyembah lain itu miliaran. Penyembah Bapak Yahweh nanti mungkin seluruh dunia kurang lebih 200.000. Tetapi yang di rapture cuma ratusan orang. Jadi sisanya itulah yang dianiaya. Dan itu cukup 3,5 tahun. Nggak mungkin menganiaya 3 miliar atau 6 miliar orang di seluruh dunia, nggak mungkin dalam 3,5 tahun. Itu tidak akan terjadi. Ya, menganiaya miliaran orang itu dalam waktu singkat tidak ada. Tapi menganiaya dalam waktu dengan jumlah yang cuma 100-200 ribu, itu bisa dalam tempo 3,5 tahun. Ya, jadi artinya itu yang harus kita pahami. Jadi ini dikatakan matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah sebelum hari Yahweh yang besar dan mulia itu datang. Ya, ini bicara rapture. Ya, bukan bicara yang lain. Ya, makanya seperti saya bilang kemarin, banyak sebenarnya kitab-kitab ini setelah kita dalami kitab ini ternyata itu bicara rapture. Kayak kemarin perjamuan bicara rapture. Yohanes 14 bicara rapture. Terus yang diangkat dan yang ditinggal juga itu bicara rapture. Terus ini lagi, Kisah Rasulnya juga bicara rapture. Jadi sebenarnya banyak firman-firman Bapak Yahweh ini, firman Adonai Yeshua Mashiach ini, yang tersirat. Ya, ini hanya bisa dibukakan dengan hikmat dari Samaim, hikmat dari surga. Ya, bukan hikmat-hikmatan, bukan hikmat, wah saya mau ini, wah ini maksudnya begini, bukan ya, kayak orang Yahudi kan begitu. Tegar tengkuk, akhirnya mereka dengan cara berpikir mereka, ya ini bukan begini maksudnya, dulu Musa ini begini. Nah, pokoknya dengan 1001 alasan lah ya, mereka menyangkal ya apa yang dikatakan oleh para nabi ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Lalu berikutnya dikatakan setiap orang yang memanggil nama Yahweh atau Yeshua akan diselamatkan, akan di-rapture ya. Inilah nanti kita inilah ya yang akan diselamatkan di rapture. Jadi ini bukan bukan dongeng gitu ya, bukan dongeng, bukan ya memang ya seperti saya bilang tadi, kita juga dulu pernah di posisi yang sama ya. Itu kan bahasa Ibrani, itu buat orang Israel, ya bukan buat kita itu. Kita itu ini bahasanya, padahal tidak ada tertulis. Ya, Bapak Yahweh itu nggak pernah ngomong begitu. Bapaknya nggak pernah ngomong, nama saya itu bukan Yahweh loh. Nanti kalau bahasa ini kamu panggilnya ini saja, Adonai saja. Oh kamu panggilnya nanti ini aja, Hasem saja. Nggak ada Bapak yang ngomong begitu. Akulah Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, itulah namaku. Ya,
turun-temurun dan selama-lamanya. Yesua juga begitu. Di bawah kolongan tidak ada nama lain. Oleh karena nama itu manusia disamakan, nama Yesua, bukan nama lain. Ya, nama itu penting. Tapi bukan berarti juga banyak juga penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang hanya menyembah Bapa Yahweh dan menyebut Adonai Yeshua Mashiach sebagai legalitas. Tetapi tidak melakukan firman Adonai Yeshua Mashiach. Seolah-olah Bapa Yahweh tapi Adonai Yeshua Mashiach-nya hanya diucapkan saja legalitasnya, tidak pernah perjamuan, tidak pernah menggunakan minyak kudus, terus tidak menjalin hubungan yang baik, terus suka menambah mengurangi firman dengan mengatakan, wah begini DNA bisa berubah kalau minum susu coklat. Wah hebat banget ya, ciptaan Bapaknya nggak sempurna dong. Tidak ada kekuatan di dunia ini bisa merubah DNA manusia, itu tidak ada. Sehebat apapun teknologi tidak ada. Ya, begitu juga kalau kita mau cari berkat bukan dari alam roh. Saya sudah berkali-kali mengatakan di alam roh itu penguasa-penguasa alam roh yang berkuasa di situ. Memang ada berkat di situ, itu namanya berkat rampasan. Termasuk berkat materi dan berkat kesembuhan juga ada di alam roh. Itu berkat rampasan. Ya. Dan itu melawan namanya firman yang di Matius 28 itu. Segala kuasa di samaim dan di bumi ada padaku. Ya. Jadi kalau sudah di alam roh berarti itu dirampas melalui malaikat-malaikat di udara, melalui penguasa-penguasa di udara yang merampas dari tangan malaikat-malaikat itu. Jadi itu harus kita pahami. Jadi kita jangan menambah mengurangi firman. Ya, kalau kita tidak tahu kita diam saja. Gak usah mengklaim begini-begini hanya karena untuk menambah jemaat, nggak ada gunanya. Makanya istilahnya saya senang sebenarnya jemaat-jemaat kecil gitu ya. Cuma 10, 20, 30 orang. Saya senang sebenarnya. Ya, karena kalau banyak pun juga, ya kalau tidak taat juga buat apa? Kalau hanya untuk hal-hal yang ini gitu ya, nggak ada gunanya gitu. Ya, jadi supaya kita mengerti ya. Lalu dikatakan menjelang kedatangan Adonai Yeshua Mashiach di hari Yahweh yang besar dan mulia, maka akan terjadi hal yang dahsyat ya. Artinya kedatangan Yahweh Adonai Yeshua Mashiach ke dunia ini merupakan peristiwa yang terbesar di dalam surga atau samaim ya. Karena tanda-tandanya yang ajaib dan tidak pernah ada tanda-tanda seperti itu di surga dan di dunia sejak dunia dijadikan sampai selamanya ya. Artinya begini, kedatangan atau penjemputan mempelai kudus itu adalah suatu pesta besar di Samaim. Semua malaikat, beribu-ribu laksa malaikat itu menyambut ya kedatangan itu. Makanya kan ada firman mengatakan satu orang saja bertobat, seluruh malaikat-malaikat di Samaim bersorak-sorai. Itu satu orang. Bagaimana kalau beratus-ratus orang dari mempelainya? Dan itu sudah disiapkan waktunya, sudah disiapkan tempatnya, semuanya sudah disiapkan. Ya, makanya dikatakan seperti menjamu perjamuan kawin anak domba. Itu luar biasa ya. Jadi kalau kita menghadiri pesta di dunia saja, pesta perkawinan dunia itu luar biasa, apalagi di Samai. Makanya dikatakan inilah peristiwa terbesar dan mulia ya di dalam sejarah surga ya, sejarah Samaim ya. Jadi bukan cuma di dunia, tapi di surga pun itu juga sesuatu yang besar dan dahsyat ya. Lalu ciri-cirinya apa? Dikatakan menjelang kedatangan Adonai Yeshua Mashiach, maka dikatakan banyak manusia akan mendapat mimpi dan penglihatan serta nubuatan. Semua mimpi, penglihatan, dan nubuat akan diberitakan melalui manusia-manusia tersebut. Dan orang-orang pilihannya akan mengerti dan mengetahui arti semuanya itu. Namun pihak yang tidak mengerti, mereka akan menganggap hal itu tersebut adalah fenomena alam yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini tadi ya, artinya seperti tadi, rapture tadi, banyak orang hilang nanti tiba-tiba, tapi disangkal ya, dibilang itu bukan rapture, itu fenomena orang hilang ya, jadi tidak usah khawatir ya, rapture masih lama, katanya. Kita juga nanti akan di rapture kok, gitu ya, karena mengklaim pengajarannya benar, gitu ya. Makanya saya bilang, ujilah setiap pengajaran tersebut ya, karena kita gampang kok mengujinya, itu tadi, cara mengujinya pertama,
menyebut nama Tuhan yang benar saja dulu. Gabriel itu ngomong ke Maria itu bahasa apa? Saya selalu tanya begitu. Bahasa apa, Pak? Wow, nggak bisa jawab. Ya, maksa gitu ya. Bapak tahu nggak apa artinya nama itu, nama yang lain itu? Wah, artinya ini, Pak. Dari mana artinya itu? Coba beritahu saya bilang. Semua nama itu ada arti, saya bilang. Nah, satu hal juga, di alam roh itu, nama itu cuma satu. Beda dengan di dunia ya, di dunia kayak nama, seperti yang saya pernah sampaikan, nama Henry itu di dunia itu mungkin ada 1 juta, 2 juta orang. Ya, sama namanya, Henry juga. Tetapi di alam roh, nama penguasa itu cuma satu-satunya. Tidak ada dua. Jadi begini, kalau kita panggil nama si A gitu ya, di alam roh, maka yang punya nama itu yang mendengar. Sebutannya tidak akan mendengar. Ya. Seperti contoh misalnya ada nama orang raja. Tapi ada nama orang sebutannya raja. Misalnya raja apa gitu ya. Itu sebutan. Tapi kalau namanya, kalau kita panggil raja, pasti yang punya nama yang mengatakan, ya saya hadir. Yang sebutan pasti nggak akan noleh, karena bukan itu namanya. Itu sebutannya. Makanya kalau kita berdoa ya, panggil nama yang, kan banyak dulu ya, saya nggak usah sebut ya, nama yang mana ya. Oh, di agama kami itu sebutan, bukan nama. Ya, mungkin ngerti ya maksudnya ya. Di agama kami itu sebutan, bukan nama. Padahal setiap berdoa memanggil nama itu, yang punya nama itu datang. Ya, yang punya nama datang loh. Kamu manggil saya kan? Itu loh, di alam roh begitu. Jangan dikira ini sebutannya ini, kan ada nama ini. Iya, nama itu nggak ada gunanya. Karena nama itu yang utama. Dia pasti datang, saya akan datang. Ya. Itu. Jadi itu yang harus kita mengerti. Nah, lalu dikatakan sini menjelang kedatangan Yeshua Mesias akan terjadi kegelapan. Ini tadi sudah saya sampaikan. Karena matahari gelap, bulan menjadi seperti darah, yaitu keadaan dunia dari penjuru manapun akan mendapat situasi kondisi yang sama. Situasi peristiwa menurut waktu akan seperti sama. Contohnya jika di Indonesia waktunya sekitar jam 00.03, maka di Amerika akan mengalami hal kondisi yang sama meskipun mungkin jamnya berbeda. Tetapi kondisinya sama seperti antara jam 00 dan 03. Jadi kondisinya gelap. Orang malas kemana-mana, ya tidurlah orang ya. Jadi meskipun nanti ada juga yang bekerja, makanya dikatakan kan ada yang di perangin-anginan, ada yang di ladang. Nanti karena siang kan, misalnya jam 00 ya, ini saya lagi mau apa, mengolah tanah gitu ya, mengolah kebun gitu ya. Ini kan jam 12 siang, tapi gelap ya, udah nggak apa-apa, saya olah aja gitu kan. Nah, jadi di ladang dia. Nah, di situ katakan ada 2 orang, yang satu diangkat, satu ditinggal. Ya, jadi bukan berarti hanya di tempat tidur diangkat, tidak. Ya, tetapi ya di ladang, di perangin-anginan. Di perangin-anginan misalnya di santai-santai kan. Ya, udahlah, santai-santai dulu lah. Orang kita nggak bisa kemana-mana nih, gelap semuanya gitu kan. Males-malesan gitu ya. Nah, satu diangkat, satu ditinggal gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Arti dari kedatangan Adonai Yesus Mesias. Lalu kesimpulannya, di zaman akhir semua manusia akan mendapat penglihatan, mimpi dan nubuat di mana semuanya mengarah kepada kejadian-kejadian menjelang kedatangan Yahweh Yeshua HaMashiach atau Yeshua HaMashiach. Tanda-tanda alam menjelang kedatangan Yahweh atau Yeshua HaMashiach akan tergenapi seperti matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Artinya menjelang kedatangannya situasi dan kondisi dunia menjadi sama di semua tempat di dunia ini dari sisi kejadian dan peristiwa alam. Di hari Yahweh yang besar dan mulia karena kejadian untuk menjemput umat pilihannya mempelai Yeshua HaMashiach adalah suatu peristiwa yang luar biasa ya, baik di Samaim maupun di dunia ini. Itu adalah peristiwa yang luar biasa. Rapture itu bukan peristiwa biasa, tetapi peristiwa luar biasa. Makanya kenapa ini penting ya, makanya dikatakan kamu harus teriak untuk membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku. Itu yang diperintahkan, diminta oleh Adonai Yesus Mesias supaya kita berteriak, supaya mempelai-mempelai ini mempersiapkan dirinya. Ya, jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Haleluya, amin. Bapak Yahweh, Besem Adonai Yesus Mesias Wiruah Kodes,
memberkati dan memimpin kita sampai kita masuk ke dalam kerajaan Samaim, kerajaan surga yang kekal. Haleluya, amin. Ya. Jadi Bapak Yahweh, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur Engkau yang sudah membukakan rahasia-rahasia mengenai daftar Elohimmu. Bapak Yahweh, Engkau kuduskan setiap pendengaran kami, supaya pendengaran kami dapat menerima apa yang kami dengar, dan hati kami, pikiran kami, semua terbuka, sehingga kami mengerti akan rencana-rencana-Mu Bapak Yahweh di dalam kehidupan kami, khususnya di saat-saat kami menjelang kedatangan-Mu Adonai Yeshua Mashiach untuk menjemput kami mempelai-mempelai kudus-Mu, dan kami dari YRH Ministry, kami siap untuk kedatangan-Mu Adonai Yeshua Mashiach menjemput kami, sehingga kami nanti masuk dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak-Mu Adonai Yeshua Mashiach, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu, dan kami semua akan berkumpul bersama-sama-Mu Adonai Yeshua Mashiach di dalam perjamuan, pada pesta perjamuan anak domba, dan juga pada kerajaan kekal bersama-sama dengan Bapa Yahweh Elohim Zebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wiruah Kodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu Adonai Yeshua Mashiach dan minyak kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin.